Dalam setiap perjalanan menuju puncak, ada satu titik di mana harga harus membuktikan apakah ia benar-benar kuat atau hanya sedang mencari tempat untuk jatuh. Dan hari ini, silver berada tepat di depan pintu itu. Di satu sisi, ada momentum bullish yang membawa harga naik dari area 62. Di sisi lain, ada resistance 67,30 sampai 69. Dan di atasnya, sebuah zona supply besar di 69,70 sampai 72. Pertanyaannya, apakah silver cukup kuat untuk menembus tembok terakhirnya? Di video kali ini, kita akan membedah pergerakan silver dengan cara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Analisa fundamental. Pertarungan pertama terjadi antara silver dan dolar Amerika. Treasury juga melakukan langkah yang mendorong imbal hasil obligasi tenor panjang turun. Dan market langsung merespons. Gold menguat, Bitcoin menguat, dan silver mempertahankan area 67. Kemudian kita masuk ke data ekonomi. Pada data yang kita pantau, initial jobless claims berada di 210.000. Sedikit lebih tinggi dibanding sebelumnya. Sementara Philly Fed Manufacturing berada di 24,1, turun cukup signifikan dari sebelumnya. Ini bukan berarti ekonomi Amerika sedang runtuh. Tetapi data tersebut memberi pesan bahwa momentum pertumbuhan tidak sedang berada dalam kondisi yang sempurna. Dan bagi silver, pelemahan momentum ekonomi Amerika dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ekonomi yang melemah dapat meningkatkan ekspektasi kebijakan moneter yang lebih longgar. Namun di sisi lain, silver memiliki komponen industrial demand yang membuatnya sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi global. Dan disinilah ceritanya menjadi lebih menarik. Fed belum sepenuhnya dovish, artinya market sedang berada dalam kondisi tarik-menarik. Dolar melemah, imbal hasil turun, tetapi The Fed masih menyimpan kartu hawkish. Karena itu, silver belum mendapatkan jalan yang benar-benar bebas hambatan. Secara fundamental, bias silver masih cenderung bullish. Tetapi bullish bukan berarti harga harus langsung naik. Karena semakin tinggi harga, semakin besar pula kemungkinan seller menunggu. Analisa teknikal. Sekarang kita masuk ke medan perang sebenarnya. Pada struktur market, silver berhasil membentuk recovery dari area 62. Kemudian harga menciptakan higher low dan bergerak membentuk higher high. Ini adalah M karakteristik struktur bullish. Sekarang perhatikan EMA, momentum bullish masih memiliki fondasi. Jadi jangan buru-buru melawan tren hanya karena harga sudah tinggi. Sekarang inilah level yang paling penting. Harga saat ini sudah masuk ke area resistance di 67,30 hingga 69. Artinya buyer sedang mengetuk pintu, tetapi belum tentu pintunya terbuka. Jika buyer gagal menembus, kita bisa melihat profit taking. Dan semakin kuat rejection, semakin besar kemungkinan harga kembali melakukan retracement. Jika silver berhasil melewati resistance 69, jangan langsung menganggap perjalanan selesai. Karena di atasnya, ada zona supply yang jauh lebih besar di 69,70 hingga 72. Ini adalah area di mana seller berpotensi kembali masuk. Jadi 69 bukan hanya target, melainkan pintu menuju battlefield yang lebih besar. Sekarang kita lihat sisi bawah. Ini adalah area yang sangat penting. Jika terjadi rejection dari resistance, area support yang perlu diperhatikan di 64,50 sampai 63. Selama harga masih mampu bertahan di atas area ini, struktur bullish belum rusak. Dan jauh di bawahnya, terdapat zona demand di 62 hingga 60. Ini adalah zona yang sebelumnya menjadi titik lahirnya reversal. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika harga mampu menembus dan close valid di atas resistance 67,30, breakout tersebut dikonfirmasi oleh momentum. Target pertama, 69. Target kedua, 69,70. Target ketiga, 72. Tetapi ingat, false breakout adalah jebakan paling mahal bagi trader yang mengejar harga. Skenario kedua, bearish. Jika harga masuk ke area resistance tetapi muncul rejection kuat,
kemudian harga kembali jatuh di bawah support 64,50. Maka kita dapat melihat retracement. Target pertama, 63. Target kedua, 62. Target ketiga, 60. Biarkan market menunjukkan arah sebenarnya, baru kemudian ikuti momentum yang telah terkonfirmasi. Tetapi ingat satu hal, skenario bukanlah kepastian. Skenario hanyalah peta, market tetap memiliki hak untuk memilih jalan yang berbeda. Karena itu, jangan menentukan ukuran posisi berdasarkan keyakinan. Tentukan ukuran posisi berdasarkan risiko. Satu posisi tidak boleh menentukan nasib seluruh akun. Sampai jumpa di analisa berikutnya. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.